Hello viewers, come back with me. I am Tarisa Salsabila. I'm from the 11th grade of Excellence Senior High School. Baiklah, kita mulai saja. Di sini saya akan membahas sedikit tentang soal SBMPTN dalam pelajaran ekonomi. Kita langsung masuk ke soal pembahasannya. Soal yang pertama, perhatikan tarif pajak berikut ini. Di sini ada beberapa penghasilan kena pajak dan tarif pajaknya. Yang pertama, 0 rupiah sampai 25 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Dan dari 25 juta sampai 50 juta dikenakan pajak sebesar 10%. Dan dari 50 juta sampai 100 juta dikenakan pajak 15%. Dari 100 juta sampai 200 juta dikenakan pajak 25%. Dan di atas 200 juta dikenakan pajak 35%. Bila PKP Pak Johan tahun sebesar 135 juta dan beliau mempunyai seorang istri dan seorang anak, maka besar pajak per tahunnya adalah di sini kita memiliki beberapa opsi. Opsi yang pertama yaitu 18 juta rupiah, opsi yang kedua 20 juta rupiah, opsi yang ketiga 22 juta 500 ribu rupiah, opsi yang keempat 23 juta rupiah, opsi yang terakhir 25 juta rupiah. Baiklah, perincian pajak terutang tersebut. PKP-nya sebesar 135 juta. Di sini kita coba kalikan. Kan yang pertama 0 sampai 25 juta itu dikenakan tarif pajak 5%. Jadi 25 juta dikalikan 5% yaitu 1.250.000 rupiah. Dan yang kedua, opsi yang kedua 25 juta sampai 50 juta dikenakan tarif pajak 10%. Jadi kita kalikan menjadi 2,5 juta rupiah. Dan opsi yang ketiga 50 juta dikalikan 15% menjadi 7,5 juta rupiah. Dan opsi yang terakhir 35 juta dikali 25% yaitu 8.750.000 rupiah. Jadi kita bisa menjumlahnya dan totalnya kita dapatkan yaitu 20 juta rupiah. Jadi pajak Pak Johan dalam per tahunnya yaitu 20 juta rupiah. Dan, baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 2. Berikut ini termasuk kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, politik pasar terbuka, pembatasan pemberian kredit, menaikkan pajak pendapatan, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan menaikkan suku bunga. Soalnya yang termasuk kebijakan moneter adalah kita akan bahas apa sih kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal meliputi penggunaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadang kas, kebijakan kredit ketat, dan kebijakan senering. Jadi karena di sini pertanyaannya itu yang termasuk kebijakan moneter ditunjukkan oleh nomor berapa saja, kita mendapat opsi jawabannya yaitu yang B. Kenapa? Karena di sini yang B itu meliputi nomor 1, nomor 2, dan nomor 5.
Sedangkan di sini nomor 1 yaitu politik pasar terbuka dan pembatasan pemberian kredit dan juga menaikkan suku bunga. Jadi opsi-opsi tersebut masuk dalam kategori kebijakan moneter. Dan kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3. Berikut ini sebagai sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Yang pertama bea cukai, bagian laba BUMN, cukai, pajak penghasilan, penerimaan sumber daya alam. Dan soalnya yang termasuk penerimaan pajak adalah di sini ada beberapa sumber penerimaan. Kalau yang pajak itu PPH, PPN, bea masuk, cukai, dan pajak ekspor. Sedangkan yang bukan pajak yaitu migras, pinjaman luar negeri, dan hibah. Dan pertanyaan di sini yang termasuk penerimaan pajak. Jadi kita dapat jawabannya yaitu B. Opsi nomor 1, 3, dan 4. Masuk soal yang nomor 4. Perhatikan fungsi pajak berikut ini. Yang pertama, sumber pendapatan negeri, pengaturan kegiatan ekonomi, sarana stabilitas ekonomi, dan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan dana untuk membangun sarana dan prasarana perekonomian. Soalnya, yang termasuk fungsi utama pajak adalah fungsi utama pajak meliputi sumber pendapatan negara, pengaturan kegiatan ekonomi, sarana pemerataan pendapatan masyarakat, sarana stabilisasi ekonomi. Jadi, dari opsi-opsi yang terdapat di soal, kita mendapat jawabannya yaitu A. Nomor 1, 2, dan 3. Dan kita masuk ke soal yang terakhir. Berikut ini faktor yang mempengaruhi peredaran dan kebutuhan uang dalam masyarakat. Yang pertama, pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, jumlah penduduk, tingkat transaksi, tingkat spekulasi. Dan pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi peredaran uang dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Ada pendapatan, motif transaksi, tingkat suku bunga, motif berjaga-jaga, selera masyarakat, motif spekulasi, harga barang, fasilitas kredit, dan kekayaan masyarakat. Jadi, di sini kita mendapatkan kuncinya yaitu B. Opsi 1, 4, dan 5. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.